wabarakatuh. Halo Sobat Gensut, akhirnya ada nih podcast Sapa MBKM, berbagi kisah penuh makna bersama MBKM. Nah, podcast Sapa MBKM ini adalah podcast yang hadir untuk membahas serba-serbi program MBKM itu sendiri, mulai dari PMM, lalu ada MSIB, dan program MBKM lainnya ya. Nah, untuk episode perdana ini sudah hadir bersama kita alumni program PMM 3, ada Mas Faiz dan Mbak Azza. Halo. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya. Dari Mbak Azza mungkin, silakan. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurmadil Mumtazah, biasa disapa dengan Azza. Saya dari Prodi Agroteknologi 2021. Alhamdulillah kemarin sudah menyelesaikan program pertukaran mahasiswa Merdeka 3 di Universitas Syah Kuala. Oke, di Aceh ya? Ya, Banda Aceh. Lanjut, Mas Faiz. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Parikesit dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2021. Alhamdulillah kemarin saat PMM 3 saya melaksanakan program PMM 3 di Universitas Hasanuddin Makassar. Oke, yang satu dari USK, yang satu dari Universitas Hasanuddin. Pas ya, ada yang di barat, ada yang di timur gitu. Oke, mungkin bisa diceritakan Mbak Azza dan Mas Faiz proses akhirnya memilih universitas tersebut menjadi kampus tujuan dari program PMM itu sendiri. Bisa diceritakan mungkin dari siapa nih? Mbak Azza dulu. Oke, kalau dari saya tuh awalnya nggak kepengen ikut program PMM ini. Awalnya ini dari kakak bilang, udah kamu ikut aja program PMM. Terus dari keluarga disupport untuk ikut program PMM. Terus akhirnya daftarlah program PMM ini, tapi saya ini ngelengkapin berkasnya itu hamin berapa penutupan gitu. Nah terus universitas yang udah pengen dipilih ini ternyata udah full semuanya, jadinya coba ambil Aceh kayak gitu. Ambil Aceh, di sana ada salah satunya itu ada Universitas Syah Kuala. Akhirnya pilihan pertama itu Universitas Syah Kuala, kemudian pilihan kedua itu ada dari universitas yang lain, dan alhamdulillahnya keterimanya di pilihan pertama di Universitas Syah Kuala gitu. Oke, berarti tidak terduga ya? Ya, tidak terduga. Diterimanya di alhamdulillah. Yang ada agroteknologinya. Ada ya. Oke. Kalau Mas Faiz gimana nih ceritanya? Kalau dari saya sendiri itu awalnya saya tertarik memang dari program PMM ini. Saya tertarik karena ada rekomendasi dari kakak tingkat saya tentang pertukaran pelajar ini. Kakak tingkat saya kebetulan adalah alumni PMM 2 yang bertukar atau pertukaran pelajarnya itu ke Universitas Andalas di Padang. Nah setelah itu saya jadi ngulik-ngulik tentang apa sih PMM itu. Terus setelah mengulik tentang program PMM, saya jadi tertarik. Nah, untuk kenapa memilih Unhasnya sendiri, awalnya saya tertarik untuk memilih di universitas lain, tetapi memang di universitas lain waktu itu kuotanya sudah penuh, jadi tidak bisa di pilihan pertama. Lalu saya mencari-cari universitas lain kayak yang masih top 10 di Indonesia kayak gimana. Nah, terus saya pilih Universitas Hasanuddin. Selain itu juga di Universitas Hasanuddin juga kebetulan ada teman saya pas SMA, jadi saya memilih di situ. Oke. Nah, dari cerita Mbak Azza dan Mas Faiz tadi, mungkin saya boleh tahu nih, kenapa sih tertariknya ikut program PMM gitu? Dari Mas Faiz dulu lah ya, sekarang gantian. Kalau dari saya sendiri tertariknya untuk ikut program PMM karena ingin belajar budaya lain juga kan, kayak hampir seumur hidup saya kan cuma di Pulau Jawa, mungkin pernah beberapa kali tinggal di pulau lain tapi nggak lama atau nggak terlalu terekspos sama budayanya. Nah kan dalam program pertukaran pelajar ini PMM ini kita juga diajarkan tentang budaya-budaya lokal dari kampus tujuan kita. Nah kebetulan memang di Unhas sendiri itu ada beberapa budaya yang menarik untuk saya di Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan. Dan juga saya karena saya seorang yang suka kuliner,
kepengen aja nyoba makanan-makanan dari pulau lain kayak gitu. Oke. Kalau Mbak Aza gimana? Akhirnya tertarik di program PMM. Awalnya benar-benar nggak tertarik sama sekali, benar-benar nggak. Ya udahlah, jalanin aja. Pas keterima di di USK pun kayak ya udah jalanin aja, nggak ada tuh rasanya kayak yang seneng banget atau sedih banget atau apa, kayak rasanya flat aja gitu. Tapi giliran udah dijalanin hari pertama, hari kedua, hari ketiga, asik ya kayak gitu. Terus apalagi pas dia masuk di tahap modul Nusantara. Yang namanya modul Nusantara kan kita kan menjelajah tentang daerah yang kita tempatin ya. Kebetulan aku di Aceh, kita menjelajah di Aceh. Oh ternyata gini ya Aceh ya. Oh ternyata seperti ini kayak gitu. Banyak hal yang belum saya tahu, tapi semenjak saya mengikuti pertukaran ini saya banyak tahu. Apalagi mungkin di media-media tuh banyak yang belum terekspos gitu tentang budaya-budaya, tapi kita ke tempatnya sendiri, kita jadi tahu sendiri gitu tentang budaya di tempat itu. Oke. Gitu. Kalau pengalaman waktu pertama kali sampai di Makassar sama di Banda Aceh itu gimana? Waktu pertama kali sampai kan pasti harus ada adaptasi tertentu kan. First impression. Iya, mungkin bisa diceritakan dari Mas Faiz dulu deh. Oke. Kalau pengalaman pertama kali sampai ya berarti. Pertama kali sampai itu saya ngerasa kayak Makassar kayak gini nih hawanya atau panasnya kayak gini, nggak beda jauh sama Bekasi kan, kebetulan saya dari Bekasi. Nah terus untuk first impression ke kota Makassar sendiri, saya ngerasa kayak ini kayak kota-kota besar di Pulau Jawa aja sebenarnya. Nah tapi ada yang bedanya itu kan kalau di Purwokerto di sini tuh jarang menggunakan klakson ya. Iya. Di jalanannya jarang menggunakan klakson. Nah, kalau di Makassar itu kayak di Jakarta, semua orang menggunakan klakson. Nah, saya rada culture shock ya bisa dibilang, karena di Purwokerto yang jarang sekali menggunakan klakson, mendengar di Makassar seperti itu yang pakai klakson mulu. Nah, kebetulan juga setelah itu kan kami anak PMM dijemput sama bis dari Unhas. Nah, habis itu kami diantarkan ke kosan. Nah, tetapi sehabis itu saya dijemput sama teman SMA saya. Jadi diajak dulu keliling dan makan sama mereka. Jadi pas keliling-kelilingnya itu ya seperti yang tadi saya bilang, ini seperti kota-kota besar di Pulau Jawa. Dan juga untuk makanannya kebetulan waktu itu yang kami coba makanan umum yang ada di Indonesia ya, itu ayam geprek. Jadi sama aja sih sebenarnya. Nggak ada beda-bedanya kalau ayam geprek ya. Kayak gitu sih paling kalau dari saya. Oke, kalau Mbak Aza? First impression sampai di Banda Aceh. Panas. Panas kayak Purwokerto, tapi kayaknya lebih panas di Banda deh. Tapi yang paling wah banget itu ketika mau sampai di Banda Aceh, kru-kru dari pesawatnya itu yang mohon maaf ya, yang tidak menggunakan kerudung, mereka ini langsung menggunakan hijab di atasnya. Jadi benar-benar yang Aceh itu benar-benar dihargain banget gitu. Terus sampai kita dijemput oleh koordinatornya, terus ada sambutan-sambutan, habis itu kita diantar ke asrama. Feel-nya belum dapat banget nih tentang Banda Aceh itu belum dapat. Terus hari berikutnya mulai explore, Banda Aceh ternyata seperti ini gitu. Yang membuat takjubnya itu mungkin sama-sama panas di Purwokerto, tapi lebih panas di Banda Aceh. Tapi yang bikin wahnya banget itu semua masjid di Banda Aceh itu megah. Benar-benar megah. Kalau misalkan di Purwokerto mungkin yang megah-megah itu kayak Masjid Agung gitu-gitu ya. Tapi kalau misalkan di Masjid Aceh itu benar-benar semuanya itu megah, besar-besar, bagus-bagus banget gitu. Jadi yang benar-benar kayak wah ini Banda Aceh kayak gitu. Oh ini loh Banda Aceh gitu. Oke. Tadi udah first impression waktu datang ke Makassar dan Banda Aceh. Mungkin sekarang kita masuk ke pembahasan kampusnya kali ya. Okay. Pasti ada perbedaan antara Unsud dengan Unhas dan USK. Bisa diceritakan mungkin gimana sih perkuliahan atau mungkin sistem perkuliahan, sistem pendidikan di Unsud sendiri dengan kampus tujuan masing-masing. Sekarang dari Mbak Aza.
Kalau misalkan dari segi akademik ya, sebenarnya menurut saya itu sama aja antara unsur sama USK, tapi ada mungkin beberapa metode pembelajaran yang berbeda. Contohnya, saya kan dari Prodi Agroteknologi ya, ada yang namanya praktikum, ada yang namanya laporan praktikum. Nah, kalau misalkan di Unsut ini praktikum itu dilaksanakan benar-benar yang dilaksanakan di kampus, entah di lab atau di lahan kayak gitu. Dan laporan praktikum itu hampir semuanya itu sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau misalkan di USK ini ada 1-2 matkul yang praktikumnya itu tidak dilaksanakan di kampus, jadi diganti sama yang namanya field trip. Jadi waktu itu ada satu mata kuliah karena mungkin tidak bisa dilakukan di kampus, jadi diadakannya field trip. Field tripnya itu ke Balai Benih di Banda Aceh. Nah, kita di sana berkunjung ke Balai Benih tersebut, terus kayak kita sharing, mulai dari sharing, terus kita benar-benar ngejelajah di Balai Benih tersebut. Jadi kita benar-benar dikasih tauin loh, kayak apa ya, istilahnya itu kayak mungkin ada yang istilahnya PKL gitu ya, tapi di situ kita hanya melihat kayak gitu loh. Oh gini ya gambarannya, oh gini ya gambarannya kayak gitu. Nah, nanti dari field trip itu ada laporan praktikumnya, tapi laporan praktikumnya itu dalam bentuk kelompok. Jadi laporan field trip kayak gitu. Mungkin itu aja bedanya di sini sama di USK. Sama satu lagi, kalau misalkan di sini itu setelah semua rangkaian praktikum selesai itu ada yang namanya responsi. Responsinya itu yang udah pernah saya lakuin itu ada beda-beda. Ada responsinya itu mulai kayak mengisi esai biasa gitu. Terus ada juga yang lisan. Tapi kalau misalkan di USK itu namanya ujian ketok. Ya, jadi kita masuk ke dalam lab. Terus di dalam lab itu nanti dibuat beberapa kloter. Dalam satu kloter itu hanya 5-10 mahasiswa. Terus di dalam lab itu kan biasanya ada meja lab gitu ya. Nah, itu tuh di meja labnya itu dikasih satu soal. Nah, terus nanti pokoknya ada alurnya gitu, dibuat entah zigzag, entah apa kayak itu. Pokoknya semua soal di situ harus kerjakan. Nah, tapi kita nggak boleh deket-deketan, harus boleh mau pilih soal yang mana dulu, tapi nggak boleh deket-deketan. Nah, itu pengerjaannya setiap 1 menit. Jadi setiap 1 menit udah selesai, nanti tak kayak gitu. Oh, ada. Iya, ketoknya itu yang kerennya lagi itu ketoknya itu pakai semacam apa ya? Tongkat agak panjang, nanti pang kayak gitu. Iya, jadi suasananya itu dapat banget, kayak benar-benar oh ini ujian kayak gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya ngelirik sana itu udah nggak sempat pressure lebih. Iya, dapat, tapi juga itu menurut aku bagus sih. Maksudnya kayak melatih benar-benar yang kayak ayo diingat-ingatannya tuh dilatih banget. Terus juga nggak yang lirik sana lirik sini kayak gitu. Karena emang bener suasananya mendukung kayak gitu. Mungkin itu aja sih segi perbedaan dari USK sama Unsut gitu. Oke. Kalau Mas Faiz gimana? Kalau dari aku sendiri, ini mau sekedar ngasih background aja. Jadi di PMM itu kan bisa memilih mata kuliah di prodi lain. Iya. Nah, kebetulan aku juga memilih mata kuliah di 2 prodi lain. Kan prodi aku kan hubungan internasional. Itu pasti aku ambil juga di Unhasnya. Tapi prodi lain yang aku ambil itu ada sastra Jepang sama pariwisata. Nah, di sastra Jepang itu kalau dari pembelajarannya itu aku ngerasanya kayak lebih nyantai aja, tapi memang kurang lebih sama. Kayak ada presentasi dari dosen, terus ada tanya jawab atau apa, nah kayak gitu. Nah, untuk yang di pariwisata juga kurang lebih sama dengan pembelajaran di Unsut. Seperti yang tadi aku bilang, ada presentasi sama tanya jawab. Tapi untuk yang di HI-nya ini ada beberapa perbedaan dari HI Unsut menurut saya. Contohnya kalau di HI Unhas itu lebih sering memakai CBL atau case based learning. Jadi biasanya setiap mulai kelas itu kami dikumpulin dulu per kelompok kecil. Nanti kami dikasih kasus. Nah, kasus tersebut dianalisis tentang kayak kenapa bisa terjadi atau apa kayak gitu. Nah, habis kasusnya dianalisis selama ya kurang lebih 20 menit atau 30 menit, nanti per kelompoknya akan mempresentasikan tentang kasus tersebut. Nah,
perbedaan lain juga di Unhas itu cukup jarang ada tugas mingguan gitu. Kalau di Unsut kan ada beberapa dosen yang ya setiap minggunya ada tugas. Kayak gitu. Nah kalau di Unhas itu jarang, dan UTS UASnya itu lebih sering ke project base. Kalau di sini mungkin masih ada yang sit in yang ngerjain soal kayak gitu. Nah kalau di sana itu mayoritas project base, entah itu saat UTS-nya bikin artikel atau UASnya bikin artikel, atau UTS atau UASnya misalnya kita bikin campaign. Waktu itu juga kebetulan saya ada untuk tugas akhirnya itu bikin campaign dan juga artikel jurnal. Seperti itu sih paling perbedaannya. Menarik ya ceritanya. Ternyata perbedaan itu betul adanya gitu ya. Nah, berkuliah di kampus orang itu tentu kita akan berhadapan dengan bahasa dan kultur yang berbeda ya. Nah, ada nggak sih tantangan-tantangan tersebut, atau mungkin ada cerita-cerita tersendiri mengenai perbedaan bahasa dan kultur itu? Gimana? Mau dari Mbak Azza mungkin? Oke, kalau misalkan dari bahasa dan kultur dan bahasanya kan beda gitu. Ya, beda banget. Kultur sama bahasa dari Purwokerto yang medok sama di Banda yang ada bahasanya sendiri itu beda banget. Apalagi yang di Aceh itu banyak banget bahasanya. Jadi benar bahasanya tuh kalau nggak salah ada berapa ya gitu. Jadi setiap suku itu ada bahasanya sendiri beda-beda. Lucunya itu ketika kita kontribusi sosial. Nah, jadi kalau misalkan di pertukaran mahasiswa itu ada yang namanya kontribusi sosial ya. Nah, itu mahasiswa ini diminta untuk berkontribusi ke masyarakat. Kebetulan saya waktu itu mengikuti salah satu UKM yang ke masyarakat juga. Itu ada di salah satu kota Janto, desa Jalin. Itu kebetulan desanya itu sedikit masuk ya. Nah, kita di sana itu ada 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam di sana. Kita nginep di sana melakukan kontribusi sosial. Dan lucunya adalah ketika kita baru sampai, kita mau ngobrol nih sama masyarakatnya gitu kan. Iya. Taunya masyarakat ini nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Saya bahasa sana, bahasa Aceh. Jadi kita awalnya mau nyapa ibu, apa kabar kayak gitu. Dibalasnya sama bahasa Aceh gitu. Terus kita kayak, aduh nggak tahu lagi gitu. Nah kebetulan alhamdulillahnya ada beberapa mahasiswa asal dari USK yang ikut di kontribusi itu. Nah alhamdulillahnya juga dia ini paham bahasa situ. Jadi kita ada translate-nya gitu, pakai translate. Jadi kita melakukan kontribusi sosial selama 5 hari 4 malam itu kita sambil belajar sedikit-sedikit sambil ada orang translate-nya gitu. Itu sih. Dan juga bahasa, kan kebetulan bahasa Aceh ini banyak ya. Jadi mau belajar misal satu kata di sini di Banda ternyata beda artinya sama di mana gitu, kalimatnya tuh beda-beda gitu. Jadi geser beda kampung, beda beda bahasa. Jadi benar-benar banyak banget kayak gitu bahasa di Banda Aceh nih. Oke, kalau Mas Faiz gimana? Tantangan karena perbedaan kultur dan bahasa? Kalau dari perkuliahan ya mungkin ya, karena kan mungkin di Purwokerto dengan adat Jawanya yang sopan santun dan kadang suaranya tuh lebih pelan, itu tuh saya kaget aja karena biasanya kan kalau orang-orang Makassar itu suaranya emang lebih lantang. Lebih lantang. Nah, kami yang mahasiswa dari Jawa yang kebetulan banyak itu emang rada kaget tapi akhirnya terbiasa. Nah, di Makassar sendiri itu juga ada bahasanya Mbak, ada bahasa Makassar tersendiri. Itu kalau sekarang saya melihatnya kayak bahasa Indonesia dengan dialek Makassar dan beberapa kata juga ada khas Makassar gitu. Nah, tapi bahasa Makassar itu juga beda dengan bahasa Bugis yang kebanyakan orang sana pakai. Nah,
di dalam bahasa Makassar itu juga ada tingkatannya kayak di bahasa Jawa misalnya ngoko, kromo, kayak gitu. Nah, untuk kalau yang bahasa halusnya itu contohnya itu misalnya kita itu kamu. Nah, jadi pas awal-awal tuh suka bingung. Kalau dia ngomong kita itu ini siapa maksudnya? Kita as in kelompok atau kita ke saya personal, gitu, personal. Nah, itu bingung. Nah, terus ada juga beberapa bahasa imbuhannya seperti meki atau ki atau apa kayak gitu. Ki itu sebenarnya kayak singkatan dari kita. Jadi kayak mau kemana ki itu, mau kemana kamu gitu. Nah, terus untuk perbedaan di di culture kulturnya gitu. Kalau aku ngelihatnya kayak kalau di Unhas itu anak-anaknya bisa dibilang lebih kompetitif. Karena sifat nggak mau kalahnya itu lebih kerasa. Mungkin karena kalau di Unsur kalau di prodi aku gitu, misalnya kita bareng-bareng ngerjainnya atau apa kayak gitu. Kalau di sana itu mungkin ya ada beberapa orang yang maunya ya dia doang yang lebih bagus lah atau apa kayak gitu sih paling Mbak. Oke, berarti perbedaan bahasa dan kultur pada akhirnya bisa diatasi ya, akhirnya bisa beradaptasi ya. Bisa. Nah, dari program PMM ini apa sih sebetulnya dampak yang paling berpengaruh ke diri Mas Faiz dan Mbak Aza? Kayak impact apa sih yang sangat besar untuk pribadi Mas Faiz dan Mbak Aza? Dari Mas Faiz dulu mungkin. Impact besar dari PMM ke diri saya. Mungkin impact besarnya itu kalau saya sendiri jadi lebih tahu kalau ya semua orang berbeda-beda. Mau di Pulau Jawa sendiri pun kita ngelihat misalnya kita Jawa Tengah dan kita ngelihat orang yang Jawa Timur. Nah, itu kan pasti berbeda kan, ada perbedaan dalam kultur, budaya, bahasa kayak gitu. Nah, apalagi setelah melakukan pertukaran ke luar Pulau Jawa gitu, saya jadi lebih tahu tentang bagaimana orang-orang ya di Indonesia bagian timur itu bersifat atau bahasanya atau emang budayanya mereka kayak gitu. Terus jadi lebih terbuka sih, kayak memang ya selama ini kan karena tinggal di Pulau Jawa jadinya kayak di Jawa nih udah kayak gini, kayak ya kita juga lebih tahu gimana kondisi di luar Pulau Jawa gitu loh. Kayak gitu sih Mbak paling kalau dari aku. Oke, dari Mbak Aza gimana? Impact besar ya buat diri aku. Mungkin pertama itu jadi lebih ekstrovert ya. Bisa ya kan ya, karena sebelumnya itu kayak kita ya udah menjalani perkuliahan biasa-biasa aja kayak gitu. Terus ketika kita mengikuti pertukaran, ketemu teman-teman yang beda-beda, yang menurut aku ini dari teman sesama mahasiswa pertukarannya ya, itu benar-benar care banget, benar-benar semuanya itu ditanyain, semuanya itu saling bantu, saling dengerin kayak gitu. Kebetulan juga di sana saya asrama, jadi lebih lebih kerasa banget gitu loh tentang kekeluargaannya itu kerasa banget. Terus kalau misalkan dari segi pertukarannya ya secara luasnya itu menurut aku itu yang sangat kerasa itu kita kalau misalkan mau dihargain orang lain tuh kita harus menghargai orang lain dulu. Itu benar-benar terasa banget karena mau dimanapun kita berada, misal mau saya di Jawa atau mau saya di Banda, kalau misalkan saya nggak bisa menghargai orang lain, saya nggak akan dihargai orang lain. Itu sih yang paling dapat dari pertukaran mahasiswa. Karena kalau misalkan kita mau kemanapun itu, kalau misalkan kita nggak tahu cara beradab dengan baik, ya kita tidak akan diterima oleh tuan rumahnya, ya kan. Kita kalau misalkan kita mau diterima sama tuan rumah, kita harus punya adab yang baik, kita punya attitude, kita punya sopan santun kayak gitu. Dan yang paling bestnya itu punya teman Nusantara. Punya teman Nusantara tuh benar-benar seenak itu. Karena nggak semua orang punya kesempatan ya. Iya, nggak semua orang, mungkin semua orang bisa
ngerasain ke pulau mana, tapi nggak semua orang bisa ngerasain yang namanya pertukaran mahasiswa. Karena pertukaran mahasiswa menurut aku punya cerita sendiri, punya makna sendiri. Ini mengandung bawang ya sepertinya ya. Agak Kita beralih dari yang bawang-bawang, mungkin boleh saya bertanya sama Mas Faiz dan Mbak Aza, selama PMM kemarin ada ikut kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan non akademik di sana, apa gitu selain perkuliahan gitu? Gimana Mas Faiz dulu deh? Kalau dari saya sendiri itu pas di Unhas memang untuk ikut ke UKM-nya itu secara jadi anggota itu nggak boleh, tapi untuk ikut kegiatannya itu boleh. Nah, kadang-kadang juga dari mahasiswa pertukarannya itu ada yang main bola atau main basket itu sama mahasiswa regulernya di Unhas atau mahasiswa internasionalnya bahkan, Mbak. Waktu itu karena yang di asrama itu ada Ramsis reguler dan Ramsis internasional. Ramsis itu asrama mahasiswa. Nah, itu yang anak-anak internasionalnya itu sering bercengkrama juga sama anak-anak pertukaran mahasiswa yang PMM. Nah, jadi waktu itu sempat ada main bola bersama sama yang anak internasional. Kalau dari saya sendiri juga beberapa kali ikut kegiatan di himanya sastra Jepang. Kayak waktu itu ada acara seminar, terus sempat mereka ada penampilan tentang budaya Jepang, kayak gitu sih paling, Mbak, kalau dari saya. Oke, kalau Mbak Aza? Kalau misalkan di luar dari akademik ya, kayaknya sih nggak pernah ya. Cuman kemarin yang pas kontribusi sosial itu kan kita bareng sama salah satu UKM ya. Nama UKM-nya tuh BSPD. Aku lupa panjangannya apa. Tapi UKM tersebut ini emang yang bergerak di bidang kontribusi untuk masyarakat kayak gitu. Nah, sebelum dan sesudah acara kontribusi sosial itu kita benar-benar dirangkul sama teman-teman dari UKM BSPD buat ikut ini, ikut itu, main ke sana, main ke sini gitu. Mungkin itu sih kalau misalkan di luar dari akademik. Sama di USK ini nggak tahu kenapa kayak sering banget, benar-benar sering banget ada yang namanya per fakultas itu selalu ada agenda. Jadi per fakultas itu punya agenda yang benar-benar kayak pasang taruh kayak gitu. Terus pokoknya ada aja caranya gitu. Terus dan selalu setiap minggunya itu selalu ada seminar. Entah seminar nasional itu pokoknya selalu ada. Jadi kita yang mahasiswa pertukaran tuh benar-benar kalau misalkan gabut gitu ya istilahnya ya, kita tinggal mau ikut kemana, pasti selalu ada kegiatan di USK gitu. Mau ikut seminar bisa, mau ikut acara fakultas ini, fakultas itu bisa. Karena open semuanya gitu. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir. Mungkin dari Mbak Aza dan Mas Faiz sebagai alumni dari program PMM 3 bisa ibaratnya bisa sharing atau mungkin bisa memberikan pesan kepada teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang sedang mempertimbangkan atau masih ragu-ragu nih untuk ikut program PMM. Nah, monggo mungkin dari Mas Faiz dulu. Apa nih pesan buat teman-teman yang sedang galau atau yang sedang mempertimbangkan untuk ikut program MBKM terkhusus PMM ini? Silakan. Kalau dari aku ya mungkin pesan buat teman-teman yang masih bingung atau bimbang mengikuti PMM atau enggak, kata aku sih ikut aja. Karena dari kalian ikut PMM itu kalian juga jadi punya pengalaman baru tersendiri yang nggak banyak dialami orang lain. Kayak misalnya tadi yang udah dibilang Mbak Aza, kita jadi punya teman dari seluruh Nusantara karena peserta PMM sendiri kan juga dari setiap pulau ada dikirim. Nah, itu jadi kita bisa kenal dari Papua, dari Sumatera, dari Kalimantan ya kayak gitu. Nah, terus untuk pengalaman lainnya juga kita bisa jadi belajar budaya di sana. Misalkan ya kita memang ya di Jawa kebanyakan mayoritas belum pernah tinggal di pulau lain selain Pulau Jawa. Nah, itu kan kalian jadi bisa belajar tentang budaya baru dan mengenal misalnya makanan baru atau tradisi-tradisi dari wilayah baru yang sebelumnya kalian belum pernah rasakan atau pelajari kayak gitu. Nah, terus selain itu juga
mungkin pesan buat yang rada bosan ya di kampus misalnya itu bisa mendapatkan pengalaman baru gitu loh, gimana rasanya ngampus di kampus orang lain ya kan, kayak gitu. Itu kan sebuah ya new experience yang sebelumnya belum pernah dirasakan kan, karena ya udah di Unsud aja selama ini kan. Dan kadang ya teman-teman saya dan saya sendiri pun pasti ada merasakan bosannya gitu kan di kampus. Nah. Kalau Mbak Aza gimana? Setuju sama yang Mas Faiz bilang. Kalau misalkan bosan di kampus, bisa kita ikut program pertukaran mahasiswa. Dan menurut aku nggak usah bimbang, nggak usah dilema, nggak usah ragu, ikut aja. Kapan lagi loh kita punya privilege buat ngerasain yang namanya budaya-budaya dari luar tanpa harus mengeluarkan biaya. Kapan lagi juga kita bisa jadi mahasiswa di 2 universitas. Dan kapan lagi kita bisa ngerasain punya teman Nusantara. Mungkin duit bisa dicari, mungkin semua orang bisa terbang ke pulau dari Sabang sampai Merauke, tapi kita nggak bisa tuh yang namanya ngedapetin pengalaman punya teman Nusantara, punya kenangan, punya memori tersendiri. Semua orang mungkin bisa terbang ke pulau-pulau lain, tapi nggak semua orang bisa ikut pertukaran mahasiswa. Karena kita bersaingnya sama banyak ribuan orang. Ribuan mahasiswa, puluhan ribu. Iya, puluhan ribu. Terima kasih Mas Faiz, terima kasih Mbak Aza. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Kalau di Unsud seduluran, salam. Ya, terima kasih Sobat Gensud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.